tubuhku mengalir cinta kita yang begitu syahdu, mengalun riang gembira. Aku menjadi doa bagimu, begitu juga kau menjadi malam bagiku, di mana aku selalu bersahaja memikirkan tubuh-tubuh kita. Sajak yang ditulis Iwan untuk Ran ketika Iwan akan pergi pulang kembali ke kotanya. Kota itu telah dilewati hujan. Sisa genangan air yang tercipta oleh sisa hujan sore itu membuat suasana menjadi melankolis. Halte itu selalu menceritakan pada Rans kembali tentang Iwan dan sajaknya. Kota itu mereka namakan kota melankolia. Loh, kenapa melankolia? Tanyaku kemudian. Ya, lihatlah, seperti melau saja. Redupnya kota setelah hujan membuat aku tidak akan pernah lupa saat bersama seseorang seperti ini. Mengakhiri katanya dengan senyum dan mengajak kembali melanjutkan perjalanan. Kau tahu, Ran, aku akan sangat merindukan kamu ketika aku melihat senja yang jingga ungu dan bulan sempurna itu. Sempurna itu ketika aku dapat bermandikan cahaya bulan bersamamu, menghapus bintang, dan hanya kita yang akan menemani bulan semalaman. Rans hanya senyum dan memeluk erat tubuh Iwan, karena setelah ini dia tahu kesibukan, waktu dan jarak akan memisahkan mereka. Akan ada rindu yang membanjiri napas sanubari keduanya. Rans, aku pulang ya. Kalau ada waktu, nanti kita bahas lagi. Iya, aku tunggu, jawabku, dan tak lupa aku akhiri dengan senyum untuk menandai kepergiannya. Mata Ran tidak membiarkan sedikit gerak Iwan terlewati ketika masuk bus. Bahkan ketika bus berangkat dan mulai melaju, ia juga mengikuti hingga Ran memutuskan berhenti di sebuah persimpangan, tempat pertama kali ia menjemput Iwan. Bukan kekasihnya, tetapi Rans merasa bahwa Iwan adalah orang yang luar biasa. Bukan juga Rans menjadi terpesona dengan puisi-puisi yang sering diutarakan oleh Iwan, tetapi Iwan membuatnya terinspirasi dan termotivasi untuk mengukir sebuah tulisan. Aku dan kamu akan bertemu kembali karena puisi. Masih banyak puisi yang akan menemani malam-malammu setelah ini. Itu yang selalu dikatakan ketika Iwan menanyai keadaanku. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan tidak akan berbicara sejauh ini. Dia adalah seorang laki-laki, tapi lebih layak dikatakan sebagai pria karena dapat digolongkan pria mapan. Seorang pekerja seni yang menghibur para tamu dalam undangan pentasnya. Seorang guru yang mengajarkan seni pada muridnya bagaimana mewarnai hidup. Dan juga seorang dosen yang mengajarkan bagaimana berkesenian dalam kehidupan. Denganku, ia menjadi seorang tutor, pemberi motivasi dan pemberi materi dengan bagaimana berpola pikir yang baik, dan menjadi seorang perempuan, bahkan wanita yang memiliki sesuatu yang bisa dijadikan bekal masa depan. Awalnya biasa saja, berbincang seadanya bersama teman lainnya. Aku mengambil posisi kursi paling tepi dari jalan tengah kursi penonton. Mataku saja yang sepertinya menguasai seluruh isi dari panggung itu, memandang seseorang yang berada paling belakang barisan dan sebagai pawang gendang yang ia mainkan, bergoyang seperti ilalang yang ditiup angin sepoi-sepoi, tanda ia menikmati permainan musiknya. Aku menikmati tarian kecilnya dan alunan gendangnya. Seperti menatapku, dan aku tersenyum dan memberikan tepuk tangan, dan ia ikuti oleh penonton yang lain.
Musik tradisional yang indah membuat aku berangan dan menari dalam sebuah tarian spektakuler, yang tentu saja aku pimpin dan menikmati terus alunan musik dan hitungan gerakan berirama. Tidak terasa tubuhku ikut bergoyang kecil dan sedikit mengangkat kakiku yang saling bertindihan. Ternyata baru acara pembuka, pembawa acara menyapa para tamu yang datang pada acara tersebut dan membacakan apa saja pertunjukan yang akan ditampilkan pada malam ini. Aku tetap duduk manis di kursiku. Musik parodi yang dimainkan pemain berwajah cat putih masuk dengan gaya khas tanpa suara. Lalu masuk lagi pemain berikutnya, masih dengan tata rias yang sama, terlihat konyol dan dengan koreo yang lebih lucu. Kembali aku tidak bergeser dari tempat duduk semula, tertawa dan hanya memandang di depan sana berharap bisa berbincang dengan salah satu di antara mereka. Tepatnya hanya mereka berdua. Dasarnya hanya karena terlihat konyol saat di panggung. Mungkin saja kalau aku berkomunikasi dengan mereka, musik berhenti dan diikuti pula dengan usainya parodi konyol itu. Masih ada pertunjukan yang akan disuguhkan oleh mereka. Kembali aku melirik ke kanan panggung dan mencari pemain parodi konyol itu. Tidak terlihat lagi batang hidungnya. Kini set panggung telah berubah seperti hutan belantara. Lagi-lagi ada saja orang yang menarik perhatian, membuatku semakin ingin tahu siapa mereka di balik topeng dan perannya. Kunikmati pertunjukan dengan lampu yang hanya menyorot pentas, yang seperti pemandu, dan berkata, perhatikan saja pertunjukan mereka. Gemuruh tepuk tangan memecah hening yang sempat terjadi. Pertunjukan itu sukses tidak hanya mencuri perhatianku, tapi juga perhatian orang-orang yang hadir. Dan pertunjukan diakhiri dengan memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengisi acara. Aku dapat bagian itu karena aku bagian dari perwakilan sekolah. Kesempatan tidak aku sia-siakan untuk mengenali siapakah mereka. Hei, selamat ya, sukses pertunjukannya. Yang tadi itu konyol, tapi keren. Makasih ya. Hatiku melonjak. Secepat kilat ku genggam kamera dan berfoto bersama mereka. Tentunya mereka tidak menolak. Beberapa kali jepretan aku menyudahi perkenalan malam itu. Besok datang lagi ya? Pasti. Ku akhiri dengan senyuman. Pagi-pagi sekali aku berangkat sekolah. Tidak banyak waktu untuk hari itu. Aku harus menemani Yus. Di setiap kelas aku menghampiri dan bertanya pada setiap siswa yang ku kenal. Hai kawan, ada yang lihat Yus enggak ya? Jawabannya hanya gelengkan kepala. Sepertinya aku mulai lelah dan memilih untuk beristirahat dan duduk di ruangan yang masih kosong. Hanya berkata di dalam hati, mungkin kalau aku tunggu di sini, aku bisa ketemu sama Yus. Tak lama kemudian bel masuk berbunyi. Ruangan itu masih kosong. Apa mungkin Yus gak masuk? Gak mungkin. Mungkin lewat pintu lain dan udah di kelas. Aku kembali ke ruangan guru. Hari ini jam kosong untukku. Karena masih honor, jam mengajarku tidak banyak. Aku memilih penunggu di kantor karena hari ini jadwal piketku. Tiba-tiba suara pintu diketuk. Aku menoleh. Ada apa Yus? Kak, aku minta surat izin untuk tinggalin jam pelajaran, katanya sambil menyodorkan sepotong kertas kecil. Loh, kamu mau kemana? Sambil mengisi lembar surat izin. Aku harus balik lagi ke gedung pemuda kak, karena harus cek alat untuk pertunjukan nanti malam. Kak,
ada yang minta nomor HP kakak, dikasih nggak nih? Hah? Siapa Yus? Sedikit melotot aku menanggapinya. Yang main parodi kak, sambil memberikan ponselnya. Sambil tersenyum, aku menulis nomorku di ponsel milik Yus. Kak, kemarin-kemarin aku yang minta nope kakak, gak dikasih. Yus menampakkan mukanya yang cemberut dan segera berlalu. Kamu adikku Yus. Terserah sama kakak sajalah. Aku mau pergi, udah telat. Lalu Yus berlalu dengan wajah yang masih cemberut. Sambil menunggu bel jam istirahat, aku tetap tenang di tempat semula. Handphoneku berbunyi. Satu buah pesan singkat dengan nomor baru dan isinya mengajak untuk berkenalan. Dengan sigap, Ran balas SMS itu. Dalam hatinya berharap bahwa itu si pemain parodi. Ternyata benar dugaanku, benar. Itu orang yang aku tunggu. Aku berkata dalam hati, belaga pura-pura tidak tahu. Ran bertanya siapa dia, dan apapun yang ia rasa itu sebuah informasi penting tentang pemuda itu. Dan dia adalah Edwin, si pemain parodi konyol itu. Malam ini ada pentas lagi. Ran harus segera berangkat. Ran sudah terlanjur berjanji pada Edwin. Dengan make up seadanya, Ran berangkat lebih awal, supaya ia lebih banyak waktu yang mengiringinya untuk berbincang-bincang bersama Edwin. Ternyata hanya kalah dengan hitungan menit, membuat Ran didahului oleh ruang make up yang membuat Edwin lebih memilihnya. Ran mencari posisi duduk yang menurutnya ia dapat memandang ke arah pintu belakang mengawasi Edwin. Edwin meminta Ran menemuinya di samping gedung. Larutlah keduanya dalam perbincangan. Sebenarnya Ran hanya ingin berdua bersama Edwin, tetapi teman-teman Edwin satu persatu menghampiri dan memasuki perbincangan mereka. Ada salah satu nama, yaitu Iwan. Lebih banyak bertanya panjang lebar tentang Ran. Bahkan Iwan tanpa sungkan meminta nomor ponselnya. Ran sedikit tidak gembira, tapi Ran berpikir lagi, apa salahnya jika hanya sekedar sharing. Pementasan segera dimulai. Ran, bergabunglah dengan penonton lain. Tunggu aku menyelesaikan tugasku ya. Oh, oke, baiklah. Ran segera meninggalkan Edwin dan begitu pula sebaliknya. Bagaimana? Apa kamu sudah selesai? Ran menanyakan pada Edwin lewat telepon. Ran, aku malu sebenarnya. Aku keringatan seperti ini, gak apa-apa kan? Keringatan kan manusiawi, Win. Ran menimpali. Ran, besok malam kita pulang. Aku harap ini bukan terakhir kalinya kita bertemu. Dan besok mungkin kamu bisa ikut kita jalan-jalan sebelum pulang. Ran hanya menarik napas panjang. Ia tak mau menjadikan pembicaraan ini basah karena matanya. Ran masih terdiam beberapa saat. Entah apa yang ingin ia katakan sebenarnya. Ran, hai, kamu kenapa Ran? Kamu nangis ya? Ternyata kamu sedih ditinggal aku ya. Mata Ran menatap sinis, bercanda pada Edwin. Dalam hatinya ia berkata, kenapa tak menunggu dulu untuk beberapa hari lagi? Itu dalam hatinya. Tapi dari mulutnya hanya keluar kata-kata ini. Hei, siapa juga yang nangis? Aku cuma berdoa semoga kalian gak dapat peace. Terus masih ada acara lagi, jadi bisa lama-lama ngobrol sama lihat kamu. Keduanya larut dalam pembicaraan hangat yang bertabur tawa, seolah-olah mereka telah kenal sangat lama. Sempat menjadi perhatian beberapa dari teman Edwin, dan beberapa itulah yang membuat Ran juga mengenal mereka. Mereka menghampiri Ran dan Edwin, sama seperti Edwin.
ketika memulai pembicaraan dengan Ran seperti teman lama yang berkumpul kembali. Larut dalam perbincangan hangat, membuat Ran merasakan itu hari terakhir bersama mereka dan tampaknya tak ada pertemuan untuk waktu yang sangat lama. Pembicaraan mereka berhenti sejenak setelah MC memanggil tim berikutnya untuk pentas. Hanya beberapa yang meninggalkan meja perjamuan besar bagi Rans malam ini. Seorang pemeran utama dalam pementasan drama menghampiri meja tempat mereka berkumpul, menatap ke arah Ran dan mengulurkan tangan ke arah Ran. Dan Ran pun menerimanya dengan melontarkan senyum sambil menyebutkan namanya, Ran, sambil tersenyum. Saya Iwan. Win, pantas saja kamu malam ini semangat. Ternyata baru 2 hari kamu di sini sudah ada yang bela-belain jenguk kamu. Hebat ya. Ternyata kamu pandai merayu anak SMA, Ran. Dan memang mau sama Edwin? Ran dan Edwin pun tertawa. Mereka bergiliran untuk menimpali ucapan dari Iwan. Bang, jangan nyindir segitunya juga kali. Ini ibu gurunya si Yus yang jadi pahlawan saya di sini. Kecil-kecil cabai rawit nih. Edwin tak mampu jika hanya tersenyum menahan tawa yang hampir cekikikan. Dan dengan cepat Ran juga menimpali. Separah itu ya bang, aku dibilang anak SMA. Dengan muka yang dibuat cemberut, dan kemudian tersenyum kembali dan melanjutkan pembicaraannya. Kalau masalah mau atau tidaknya sama Edwin, tergantung Edwinnya, kata Rans dengan senyum yang lebar. Cie, teman-teman Edwin mengejek mereka. Dengan cepat Ran menghentikan tawa ejek mereka. Kita cuma temenan kan Win? Sambil menyimpan sikunya ke arah lengan Edwin. Dan Edwin pun tak mau terus digoda oleh teman-temannya. Ia hanya menjawab cepat dengan kata, iya, hanya teman. Entah dari mana mulainya pembicaraan Ran dengan Iwan berikutnya. Ia hanya ingat ketika memulai pembicaraan dengan Iwan hanya dengan berjabat tangan. Kembali MC meminta kelompok berikutnya untuk naik ke pentas. Tim Iwanlah kali ini yang beraksi. Sebelum meninggalkan Rans, Iwan tak lupa meminta nomor handphone Rans. Edwin mengajak Ran melihat pertunjukan drama, tapi Rans memilih untuk tidak bersama Edwin. Ran lebih memilih mencari posisi yang lebih nyaman untuk melihat pentas lebih dekat. Ran kali ini tidak mengikuti pentas hingga selesai. Rans pamit pada Edwin dan Iwan lewat pesan singkat bahwa ia akan segera pulang. Waktu itu sudah agak larut malam. Telepon genggam Ran berdering. Iwan mengirim pesan singkat. Pembicaraannya masih saja seperti Edwin. Bahkan besok mereka akan pulang ke kota mereka. Masih saja ia menggoda Ran lewat pesan singkat. Bakalan ada yang sedih nih ditinggalin. Iya, sedih ditinggalin sama kamu. Ran kembali menggoda Iwan. Sampai Iwan meminta bantuan untuk mengantarnya mencari buah tangan untuk dibawa pulang ke rumah, dan juga mengajak Ran untuk ikut bersama rombongan ke tempat wisata. Gak mau gak enak sama yang lain. Nanti dibilang aku dipungut di tepi jalan lagi. Dalam hatinya Ran berpikir, kenapa Iwan? Kenapa bukan Edwin yang ngajak? Ran tak ingat apa-apa lagi setelah itu. Ia pun terlelap tidur. Hari begitu singkat. Tak banyak hal yang bisa mereka lakukan bersama. Ran tak selalu bersama Edwin, tetapi ia lebih banyak bertukar pikiran bersama Iwan. Semua hal bisa mereka bicarakan. Ran mengajak Iwan ke salah satu tempat
di mana Rans sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya di tempat itu. Dari ketinggian di sana nampak hamparan hijau, rumah dan kelok jalan yang mereka lalui tampak dari sana. Dan sepertinya aku akan kembali lagi ke tempat ini. Kamu bisa kan antar aku lagi ke tempat ini? Tentu saja. Apa sih yang gak buat kamu? Ran menggoda Iwan dan saling tertawa. Iwan memuaskan dirinya untuk menikmati tempat itu, sementara Rans asik berbincang dengan rombongan lain, bercerita tentang tempat yang mereka kunjungi, yaitu tempat wisata Bukit Kelam. Tak terasa waktu mulai menjelang senja. Mereka bersiap untuk kembali ke penginapan. Tentang Edwin, hanya sebuah potret yang bisa menceritakan kembali kisah-kisah mereka kelak ketika Edwin telah pergi. Mereka tak banyak bicara berdua. Edwin asik menikmati hari terakhirnya di tempat itu, dan sedikit kesal karena ia seperti tidak dipedulikan lagi. Rans tak mau menghampiri Edwin. Kali ini ia berjalan berdua bersama Aib, teman bermain parodi Edwin, menuju ke tempat peristirahatan. Tetap tak ada pembicaraan yang sangat serius. Kepala rombongan mengajak mereka untuk kembali mengelilingi tempat wisata itu. Kebetulan bulan ini sedang musim durian. Mereka memutuskan untuk mencari penjual durian yang berada di sekitar tempat wisata. Padahal mereka duduk berdampingan di dalam mobil. Edwin selalu membantunya ketika naik bis dengan memegang tangan Ran, tetapi mereka hanya berbicara seadanya. Ran hanya sesekali memandang Edwin dari dalam bis. Ran tak ada selera ingin makan durian, padahal itu adalah favoritnya. Ia memilih untuk menunggu duduk tenang di dalam mobil. Tapi kali ini Edwin menghampirinya, membawakannya beberapa buah durian yang sudah dikeluarkan dari kulitnya. Ran, nih aku bawain buat kamu. Sambil tersenyum dan menyodorkan buah segar durian pada Rans. Tapi Ran menolak. Enggak lagi gak pengen makan durian, Win. Kalau gitu, kamu nyicip dikit aja ya, kata orang tua pamali. Nih aku suapin kamu. Rans hanya memandang Edwin dan menerima suapan Edwin. Edwin kembali bergabung bersama teman-temannya. Kembali mereka menikmati waktu yang tersisa di kota ini. Waktu bergulir begitu cepat. Tak terasa mereka telah sibuk mengemasi barang-barangnya dan mulai merapikannya di dalam bagasi bis. Dan bersama Edwin membantunya berbenah atas permintaan Edwin. Sambil sibuk mengemasi barang-barangnya, mereka saling berpandangan. Edwin tiba-tiba mendekati Rans, memeluk erat Rans dalam dekatan hangatnya, dan berbisik di telinga Rans, "Aku akan sangat merindukanmu, Rans. Sepertinya aku mulai menyukai seseorang yang berada di hadapanku ini." Edwin lalu melepaskan dekapannya. Dan seperti tak mau lepas, ia masih memeluk erat tubuh Edwin. Rans hanya tersenyum. Rombongan telah siap untuk pergi. Bis sudah dipanaskan, barang sudah rapi dikemaskan. Ran menemani Edwin. Ia membawakan jaket Edwin yang belum ia kenakan. Selagi Edwin ke kamar mandi, matanya mulai berkaca-kaca. Rans mengambil telepon genggam milik Edwin yang dititip padanya dan menuliskan beberapa kalimat. "Deru mesin sudah memanggilmu untuk segera berangkat. Aku akan menunggumu di tengah hujan, agar kau tak melihat air mataku karena keberangkatanmu itu, dan kau berlalu seperti hujan yang menyisakan kenangan indah." Dan kemudian dengan sigap ia menyimpannya kembali di saku jaket Edwin. Edwin pun kembali dan segera ia menyusul teman-temannya.
Rans, aku berangkat ya, jaga diri baik-baik. Oke, jaga diri baik-baik ya Bu Guru. Sambil membelai lembut kepala Rans dan wajahnya. Rans hanya tersenyum. Dalam hatinya berat menahan sedih ketika Edwin meninggalkannya. Sedih Rans terhenti ketika telepon genggamnya berdering beberapa kali. Ternyata itu dari Rans. Aku udah baca pesan kamu. Periksa saku jaketmu ya Ran. Aku akan merindukan kamu Ibu Guru. Tiba-tiba Iwan memanggilnya. Rans, kalau aku kesini lagi, kamu temenin aku jalan-jalan lagi ya. Rans menoleh ke arah bis. Keduanya melambaikan tangan. Rans membalasnya dengan berat. Hari sudah mulai hujan. Keadaan persis seperti yang tertulis di pesan yang ia berikan kepada Edwin. Rans masih bertahan berdiri di tempatnya, menunggu bis berlalu menjauh dan menghilang dari hadapannya. Setelah itu barulah ia pulang. Sesampainya di rumah, ia memeriksa saku jaketnya. Ternyata ada secari kertas berisikan sebuah puisi. Aku melihat kilau yang datang dari pentas sana, memberikan kehangatan ketika menikmati pagi, sama seperti fajar yang datang memberikan kehangatan setelah embun menyibakkan pagi yang menggigil. Ketika menyapamu, aku rindu. Itulah isi dari potongan kertas yang ada di dalam saku jaket Rans. Ketika Edwin memeluk Rans, Edwin menyelipkan kertas itu. Beberapa hari kemudian tak ada kabar dari Edwin, Iwan yang bersama Rans saat ini. Semua semakin dekat ketika Iwan datang lagi ke kota Rans. Di sini Rans semakin bingung. Dengan siapa dia akan bergandengan tangan selanjutnya? Apakah dia akan menunggu Edwin atau berjalan dengan Iwan yang setiap saat menemaninya?